وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته وتعلمه وتعليمه إنه جواد كريم رؤوف رحيم ربنا إننا نسألك اليقين بكلامك الكريم كلام قديم لا يمل سماعه tegak salikna tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyatin bihi nastabi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qulubina hina jahilna wa hayratina faya rabbana mati'na bisirri hurufihi wa nawwir bihi qulubana sam'ana wa baqafana. Ada ayat yang tertunda belum menjelaskan kita adalah saudara muslim dan muslim itu saudara muslim dan muslim itu laksana seperti badan yang satu ya. Orang lain adalah kita adalah orang lain, tidak bisa dipisahkan. Nah, saudara sekalian, pada ayat ini Allah menegur kepada kita sekalian, tetapi mudah-mudahan kita jadi teringat kalau memang kita sebagai pelaku pelanggar, mudah-mudahan segera sadar kalau tidak melanggar, sudah menepati aturan, semoga lebih tertib, lebih teliti, lebih patuh, disiplin. Kenapa? Sebahagian di antara kita ada orang yang pandainya menyuruh orang, cek sunama bentik curug balas, bentik curug balas, tuh tunjuk tuh, tuh sampah tuh balas tunjuk, capetang balas miwaran. Tetapi dia tidak pernah melakukan. Ya, hati-hati, Allah menegur kita. Atakmurunan nasa, eta tunjuk curug meni bentik sampah, buang sampah pada tempatnya, jangan main, jangan malas, jangan tertinggal ngaji dan sebagainya. Ayo berjamaah. Pandai menyuruh, bukan sedikit itu orang. Resep di barisa miwarang. Sayangnya watang sauna al-musaku. Mereka melupakan dirinya. Ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ai kabatur tingali Muhammad alusnya hebat Muhammadnya. Percaya tuh, sing percaya ke Muhammad. Mereka menyuruh orang lain untuk percaya kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dirina watang sauna anfusakum. Mereka suka melupakan diri nama tarakprak megawe cukup we batur anu sasam, cukup batur anu nyalakan sampah, cukup batur anu ngepel, cukup batur anu bikin sampah karena tempatna ari dirina tukang bala gitu kabatur miwarang dirina. Nah itu mah orang-orang Bani Israil. Untuk santri Al-Makkiyah tidak seperti itu. Insya guru-gurunya, pengurusnya bukan cuma menyuruh, tapi ngajak berjamaah. Yuk kita sama-sama jaga kebersihan,
kita jaga-jaga, jaga kesopan, kita jaga sholat berjamaah, kita jaga semangat belajar. Guru na semangat, muridna semangat. Gurunya berjamaah, santrinya pun gurunya bersih-bersih, santrinya pun. Nah, insya Allah itulah yang hebat. Sama-sama seperti dicontohkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasul mendapatkan sifat amanah? Sidik, amanah, tabligh, batonan. Rasul itu jujur, amanah. Amanah itu apa? Rasul itu tidak pernah menyimpang daripada ketentuan agama. Rasul bukan cuma menyuruh. Sebelum Gusti Rasul menyuruh dan mengajak kita untuk sholat tahajud, Rasul ya yang rajin sholat tahajud. Rasul bangun malam, sholat tahajud, sholat yang lainnya qiyamul lail, bahkan sampai Gusti Rasul bengkak-bengkak kakinya. Kenapa? Karena kelamaan berdiri, ya. Dan istrinya tercinta pernah menegur, ya Rasulullah, kenapa Anda ini selalu banyak-banyak sholat sampai kakinya bengkak-bengkak? Bukankah Anda ya Rasulullah sudah dijamin ahli surga? Gusti Rasul diingatkan atau ditegur oleh istri tercintanya, bukan mengiyakan, tapi beliau menjawab, afala akunu abdan syakuran, apakah tidak boleh saya menjadi hamba yang rajin bersyukur? Memang Rasul dijamin masuk surga, bahkan yang pertama kali membuka pintu surga adalah siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibandingkan dengan nabi-nabi terdahulu, beliau pertama kali. Gunting pita surga oleh beliau, buka pintu surga oleh beliau. Paling hebat, paling mulia, paling agung, paling terpilih. Tetapi tidak sombong beliau. Justru dengan itu beliau bahkan lebih rajin, lebih semangat beribadah, lebih semangat bersyukur kepada Allah, lebih rajin bertaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Rasul. Makanya beliau mendapat gelar amanah, sifatnya amanah, terpercaya, tidak pernah menyimpang daripada aturan agama, menyuruh orang untuk berpuasa. Rasul rajin puasa, bukan cuma wajib, sunat pun Rasul berpuasa. Setiap Senin Rasul mengenang kelahirannya, Rasul berpuasa pada waktu kelahirannya, dan itu tidak pernah terputus. Makanya pantas mendapat gelar amanah. Bahkan Rasul memanggil umatnya, sahabat, ayo kita berperang, yuk jihad, perang melawan orang-orang kafir. Gusti Rasul tidak meninggalkan diri. Beliau pertama kali bahkan terdepan memimpin pasukan perang. Padahal ancaman yang sangat menakutkan, ya, musuh-musuh yang mengancam beliau untuk memenggal, untuk membunuhnya. Rasul sekalipun yang berat-berat, beliau tetap anfusakum, padahal wa antum tatluna kita. Pada kalian itu Bani Israel pernah baca kan? Di dalam kitab Taurat itu jelas akan ada nabi terakhir dengan sifatnya yang sempurna. Begini sifat-sifatnya disebutkan dalam Taurat dan Injil. Kalian itu sudah tahu Muhammad itu benar, Muhammad itu Rasulullah, Muhammad itu pilihan Allah, Muhammad itu nabi terakhir yang harus diimankan, dipercaya oleh semuanya. Kalian kan tahu dalam Taurat dan Injil. Kenapa cuma menyuruh orang, kamu tidak? Nah, saudara sekalian, teguran ini untuk mereka orang-orang Bani Israel. Semoga kita
lebih disiplin, lebih terdahulu menunaikan perintah-perintah Allah sebelum kita mengajak orang-orang lain. Di sini sudah sekalian, kenapa masyarakat tidak mau melaksanakan ajaran agama? Masyarakat malas dalam menunaikan agama, melaksanakan syariat agama, karena sekarang ini banyak orang-orang yang pandai berbicara, pandai berdakwah, ramai dalam podium, tetapi tidak ramai dalam aplikasi, tidak ramai dalam manifestasinya, dalam melaksanakannya, dalam apa? Kasih sayang sama fakir miskin. Ayo kita sama-sama. Allah menjanjikan orang yang sedekah satu akan dilipat gandakan pahalanya, akan dibalas 10 lipat. Tapi ada seorang yang pengen bicara dalam radio, besok harinya datang ke rumahnya, ada orang yang minta-minta. Punten Kiai, saya ini adalah di antara orang yang fakir miskin, sekarang ini dalam membutuhkan sesuatu. Kamu enak aja minta-minta. Allah teman-teman tidak boleh, Allah tidak suka orang minta-minta. Padahal dia di podium mengajarkan saudara, ada orang yang datang ke rumahnya memohon, meminta bantuan, dia malah menegurnya. Nah, ini banyak orang seperti itu. Ayo kita berjamaah, pandai menyuruh berjamaah. Bangunnya kesiangan, tahajud, bangunnya kesiangan. Nah, ini pun mereka ditegur Allah Subhanahu wa taala, kalian jangan cuma menyuruh orang untuk melaksanakan kebaikan sementara melupakan diri, padahal sudah dibacakan mana hebatnya berjamaah, hebatnya mengaji, hebatnya tahajud, bangun malam, hebatnya bersih-bersih. Kalian sudah tahu keterangan-keterangannya di dalam Al-Quran. Kita harus mengawali diri sendiri, jangan hanya pandai menyuruh orang lain, melupakan diri sendiri. Afala taqilun? Apakah kalian itu tidak berpikir? Coba enak tadi. Aya pengurus anu ageng, mi orang ngumpul, cekul salat. Ari anjeunna calik, resep tekan gitu. Tuh sampah tuh, carakan sampah tuh bersihan tuh. Main hantam we ngoprek. Main resep gitu. Orang tua sendiri, jangan gerak sholat ya, neng gerak sholat, neng gerak sholat, mamana nonton TV, bapakna nonton bola, anakna dititah ke masjid. Kira-kira masjid malah bakal kumaha dibalikin. Memakai nonton TV wae, bapak kelan nontonan, nah, suka mana disuruh orang untuk melakukan kebaikan dengan melupakan diri sendiri. Nasab yang mana? Nasab diajak bersama-sama, bukan hanya menyuruh. Nah itu, afala taqilun? Apa kalian tidak berpikir? Emangnya kamu itu bukan manusia? Hanya cuma pandai menyuruh? Ayo mana itu butuh ganjaran? Mana itu butuh surga? Benar gitu di Allah tanya. Restu batur di tengah jalan kasawarkan dia tasoleh ta ibadah. Ayo mana tara? Memangnya mana itu butuh ibadah? Itu butuh ganjaran? Gitu di Allah. Afala taqilun? Afala taqilun? Apakah kalian tidak akal? Pada nyuruh saja. Batur ke aku turun, batur ke horeaman. Aku siga mana turun, tapi batur dititah mana ge aku naon turun. Yuk sama-sama. Lamun barang-barang masuk resep, barang-barang banyak. Nah, gitu. Sekian dulu untuk malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Shadaqallahul adzim.